Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ustazah Rahma dalam channel Catatan Guru IPA. Kali ini Ustazah akan membahas mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Let's check it out. Manusia sebagai makhluk hidup tinggal berdampingan bersama makhluk hidup lainnya di muka bumi. Dan itu bukan saja hewan dan tumbuhan, tetapi juga mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, maupun virus. Meskipun demikian, semua organisme ini berbeda satu sama lain. Namun, mereka memiliki kesamaan untuk disebut sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri atau proses yang diperlukan untuk kehidupan. Di antara ciri-ciri tersebut adalah tumbuh dan berkembang, bernafas, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsang dari luar, beradaptasi dengan lingkungan, bergerak, bereproduksi, dan melakukan ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai ciri-ciri makhluk hidup ini, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah tumbuh dan berkembang. Adapun definisi dari pertumbuhan adalah proses pertambahan volume makhluk hidup karena jumlah dan ukuran selnya yang bertambah. Sedangkan perkembangan adalah proses pertumbuhan menuju kedewasaan yang ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Sebagai contoh, bayi akan terus berkembang menjadi manusia dewasa. Begitu pula dengan hewan maupun tumbuhan. Yang kedua adalah bernafas. Bernafas merupakan proses penghirupan O2 dan pengeluaran CO2 dari dalam tubuh. Oksigen yang diambil digunakan untuk proses pembakaran sari-sari makanan di dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan sisa hasil pernapasan yaitu karbon dioksida akan dibuang melalui hidung. Mamalia, aves, reptilia, dan amfibi bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang, dan serangga bernapas dengan trakea. Yang ketiga adalah membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan energi yang mendukung segala kegiatannya. Yang keempat adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Semua makhluk hidup peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, daun putri malu akan menutup jika disentuh. Contoh selanjutnya adalah gurita yang mengeluarkan tintanya. Yang kelima adalah adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya dengan beberapa cara. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang keenam adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cara tertentu tanpa bantuan dari luar atau pihak lain. Gerakan itu ada yang bersifat pasif, ada juga yang bersifat aktif. Contohnya tumbuhan melakukan gerak pasif karena tumbuhan tidak melakukan perpindahan tempat. Sedangkan hewan dapat melakukan gerak aktif, yaitu gerakan yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketujuh adalah bereproduksi. Setiap makhluk hidup akan melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan.
Reproduksi pada makhluk hidup dapat terjadi secara seksual atau generatif maupun secara aseksual atau vegetatif. Yang terakhir adalah melakukan ekskresi. Apa sih ekskresi itu? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dimanfaatkan oleh tubuh makhluk hidup. Proses ini sangat penting karena zat sisa bersifat racun dan tidak baik bagi kesehatan di dalam tubuh. Contoh alat ekskresi manusia adalah paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Baik anak-anak solih, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Keep solih and keep istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.